Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah. Gimana nih puasanya? Masih masih full? Apa udah ada yang bolong? Apa udah nggak tahan nih pengen cepet-cepet buka puasa? Atau udah kepikiran nih nanti mau buka pakai apa? Nanti minum apa? Balik lagi ya sama aku, sama saya, maaf agak tadi habis ngobrol sama narasumber jadi agak itu nih. Kembali lagi bersama saya Sekar Melagusta di acara Bestari dalam program Inspirasi Ramadan bersama Ibu Siti Masito, sarjana psikologi dan seorang psikolog juga ya Bu. Dan tema hari ini adalah pacaran belum tentu sayang. Nah, pacaran di sini di Indonesia itu kan udah lumayan awam ya Bu. Yang dari kecil bahkan dari SD yang saya ketahui SD sampai orang dewasa pun sudah tahu nih apa yang namanya pacaran itu. Nah, saya ingin tanya nih Bu, pacaran menurut Ibu itu seperti apa? Ini kontennya remaja ya Mbak ya? Kontennya remaja. Iya. Jadi remaja itu memang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis ya, dan itu normal ya Mbak ya. Ya. Terus kemudian sudah ada dorongan seks ya, dorongan seksnya mulai muncul ya pada masa puber, masa remaja itu. Kemudian dan dia rasa ingin tahu terhadap perkembangan seksnya juga sangat tinggi ya. Sehingga kalau remaja ini rasa ingin ada ketertarikan terhadap lawan jenis ya, kemudian dia mulai jatuh cinta gitu, mulai jatuh hati sama lawan jenis, itu normal. Cuman kadang-kadang remaja ini meniru teman-temannya gitu ya. Wah, temanku sudah punya pacar, aku harus ikut-ikutan. Jadi karena lingkungan sekitar ya Bu. Iya. Jadi kayak faktor teman-teman jadi pengen ikut-ikutan aja padahal belum tahu tentang pacaran itu apa. Iya, nanti nggak ngetren gitu kan ya. Karena remaja tuh nilai kelompok lebih penting daripada nilai keluarga. Iya. Gitu ya. Sehingga kalau pacarnya temennya sudah mulai punya pacar, aku ikut-ikutan nih gitu ya. Sehingga dia tertarik sama si A, ya udah gimana caranya aku bisa pacaran sama dia. Kadang-kadang kalau nilai keluarga itu tidak ada, sehingga dia hanya ikutan temennya, seperti itu. Jadi boleh sih tertarik dengan lawan jenis, tapi norma-norma ini yang harus diterapkan ya. Jadi tertarik dengan lawan jenis yang gimana, seperti itu ya. Jangan hanya ikut-ikutan saja ya, karena temanku punya pacar, aku harus punya nih, gitu ya, supaya bisa diterima di kelompoknya, seperti itu ya Mbak ya. Terus bagaimana dengan orang tua yang maaf mungkin broken home atau mungkin yang saking sibuknya sampai melupakan perkembangan anak itu sendiri. Terus kita sebagai remaja atau mungkin dia punya kakak, kita sebagai kakak itu harus seperti apa? Iya. Jadi kalau ada keluarga yang broken home tuh nilai-nilai keluarga yang kurang ya Mbak ya. Nah, sebaiknya remaja ini berteman atau berkelompok dengan teman-teman yang positif. Ya, itu yang terpenting. Ya, kalau dia bergaulnya dengan teman-teman yang kurang positif, dia akan ikut Mbak ya. Nah, kalau kita ada kakak yang punya adik menjelang remaja ya, jadilah sahabat. Mungkin menjadi, kalau orang tua lagi ada masalah, jadilah kakak sebagai pengganti orang tua yang baik ya, menjadi sahabat ketika adik kita mengalami ketertarikan dengan lawan jenis, kita bisa memberikan nilai-nilai yang baik gitu ya. Dik, kamu sudah mulai jadi anak itu akan bercerita dengan kita kalau kita diterima menjadi seperti sahabat begitu. Lalu bagaimana nih Bu, menurut perspektif Islam sendiri, kan seperti yang kita tahu dengan kalimat pacaran itu mendekati zina. Nah menurut Ibu itu
perspektif Islam sendiri itu udah benar atau mungkin ada yang perlu dirubah atau bagaimana? Ya, kalau agama itu nggak bisa dirubah ya Mbak ya, aturan Allah itu sudah nggak bisa ini lagi ya. Jadi boleh tertarik dengan lawan jenis, tapi yang tidak boleh berdua-duaan seperti ya. Kan kita tidak boleh berduaan karena yang ketiga tuh setan. Nah, setan tuh pasti akan membisikkan kita untuk selalu berbuat yang mendekati zina seperti itu. Ya, jadi misalnya boleh kamu tertarik sama dia, wajar boleh ya Bu. punya pacar dia, boleh aku jatuh hati padamu, oke, tapi yang penting nanti kita nggak boleh berdua-duaan. Ya, kalau kita ta'aruf mengenal gitu kan tidak harus berduaan gitu ya. Dan itu jelas yang ketiga adalah setan, dan pasti setan akan membisikkan kita ya untuk terus melakukan perbuatan zina. Lalu bagaimana dengan misal nih ada remaja yang bilang kalau pacaran itu bisa meningkatkan motivasi, bisa membuat mood booster. Nah itu sebenarnya benar atau salah? Boleh saja, nggak apa-apa. Jadi boleh Bu. Iya, aku seneng nih sama mas, sama misalnya aku remaja nih ya, aku seneng sama ketua forum anak nih ya, ganteng, pinter gitu ya, wah kayaknya gaul abis gitu ya. Nah, supaya aku nanti bisa diterima dia, aku harus berprestasi nih. Nah, jadi termotivasi ya. Gitu ya. Jadi di sini mungkin pacarannya menuju ke arah yang lebih positif mungkin ya Bu. Iya, saling betul. Sukanya itu ke arah positif. Iya, nggak apa-apa. Ibu dulu juga pernah begitu, aku seneng sama dia gitu ya, karena dia pinter gitu ya, organisasinya bagus. Gimana nih, aku juga harus menunjukkan prestasi yang bagus agar dia tertarik juga sama saya, begitu kan? Iya. Terus Ibu dalam selama ini menjadi kasih ya Bu ya, kasih di perlindungan perempuan dan anak ya di DP2 KBP 3A Kabupaten Boyolali ini, pernah menemukan kasus-kasus orang pacaran yang mungkin agak berlebihan gitu nggak Bu? Aduh, banyak sekali ya Mbak ya. Ya. Iya, jadi kadang-kadang Ibu sangat prihatin sekali dan bersyukur Ibu bisa bekerja di perlindungan perempuan dan anak, sehingga banyak kasus-kasus yang Ibu temukan, dan alhamdulillah Ibu bisa ikut membantu ya, membantu menyelesaikan masalah mereka, sehingga banyak sekali remaja yang berpacaran dan akhirnya sampai perbuatan zina begitu ya. Dan banyak juga yang hamil, akhirnya dia masih remaja, mau bertanggung jawab juga masih sekolah seperti itu ya, sehingga banyak juga yang akhirnya menghindar, disuruh menggugurkan ya. Banyak Bu yang maksudnya aborsi juga ya, itu kasus. Jadi yang memberikan ketika dia sudah hamil ya, kemudian mereka browsing di internet untuk mencari obat yang bagaimana menggugurkan kandungan, itu sampai segitu remaja ya. Kemudian obatnya apa itu, jadi dia sudah tahu sekali. Ada yang satu seri sampai 800.000, 400.000 mereka beli ya, dan kemudian yang meminumkan pacarnya ya, yang laki-laki, ayo kamu minum ini, digugurkan. Aku belum bisa bertanggung jawab karena kita masih sekolah, saya takut sama orang tua dan sebagainya, kan wajar itu ya. Karena pacaran yang berlebihan tadi ya, akhirnya mereka juga minum obat penggugur kandungan tapi tidak gugur juga. Nah, pada itu kan berisiko terhadap perkembangan janinnya ya. Akhirnya ada juga banyak kasus yang dilaporkan ke polisi seperti itu ya. Nah akhirnya juga ada yang akhirnya menikah, ada yang tidak, dipelihara oleh orang tuanya, kemudian ada yang kemudian dicarikan orang tua asuh, seperti itu. Banyak juga remaja yang depresi ya. Ini Bu, saya mau tanya soal kalau sampai berlebihan gitu, adakah kesalahan peran dalam orang tua itu sendiri sampai anaknya bisa melakukan hubungan seperti itu? Iya, jadi karena era globalisasi seperti ini ya Mbak ya, era teknologi informasi yang luar biasa, tadi saya katakan bahwa remaja sudah mulai tertarik lawan jenis, dorongan seksnya mulai muncul, kemudian rasa ingin tahu terhadap perkembangan seksnya sangat tinggi. Kalau tidak ada perhatian dari orang tua, dia akan mencari perkembangan seks itu di media-media
internet. Ya, akhirnya anak-anak ini sudah tahu akses-akses porno itu ya. Iya. Dari SD aja sudah tahu gitu ya, dengan fasilitas free wifi seperti itu ya, yang dia akses tuh porno. Saya mah belajar dari mereka, Mbak. Iya. Ya, dari situ. Nah, kalau di situ tidak ada perhatian dari orang tua bahwa oh iya anakku mulai jatuh cinta, dorongan seksnya udah mulai muncul gitu ya. Dia tidak menjadi pendengar yang baik pada anaknya, tidak menjadi sahabat yang baik, tidak memberikan nilai-nilai yang baik, ya akhirnya anak-anak akan seperti itu. Lalu bagaimana yang mungkin orang tuanya masih menganggap tabu hal tersebut, yang sex education atau bahkan urusan percintaan itu masih dianggap tabu. Nah, itu bagaimana kita harus menanggapinya untuk orang tua seperti itu? Iya, jadi kita harus banyak memberikan edukasi kepada orang tua ya, Mbak. Itu penting banget ya, bahwa seks itu bukan hal yang tabu gitu nggih, karena perkembangan seks itu harus diperhatikan sejak lahir kan, sejak 0 bulan itu sudah diperhatikan. Nah, dari perlindungan perempuan dan anak kita selalu memberikan sosialisasi seperti itu pada orang tua untuk lebih memperhatikan lagi perkembangan psikoseksual pada mereka. Ya. Maaf, kalau saya sendiri misal bilang dengan orang tua atau mungkin paman, tante itu kan kurang sopan. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih kalau kita juga memberitahu? Tapi kalau kita memberitahu itu harus yang seperti apa? Bagaimana caranya gitu? Iya, jadi tante, paman, orang tua itu belum semuanya mempunyai sikap terbuka terhadap perkembangan seks ya, Mbak. Iya. Jadi kadang-kadang banyak tante, paman, orang tua yang menganggap kalau ada anak yang bertanya seperti itu tabu gitu ya. Jadi kadang-kadang malah mendapatkan jawaban yang membuat kita jadi nggak terbuka gitu ya. Akhirnya kita bertanya sama teman-teman yang terbuka, padahal mereka nanti memberikan informasinya malah salah gitu ya. Oh ini loh, ini kasih ini, ada gambar ini, ada video nih. Nah seperti itu kan ya. Nah, padahal kalau kita curhat dengan orang tua yang paham terhadap perkembangan seks, ayo nak, kamu sudah mulai jatuh cinta, ya kalau punya pacar yang seperti ini, ya coba lihat agamanya, lihat dia prestasi belajarnya, seperti itu kan ya. Terus awas kamu jangan dekatin zina, ya karena kamu sudah mens, ya sudah, yang laki-laki sudah mimpi basah, kamu sudah bisa hamil, itu harus disampaikan, ya. Jadi kalau kamu berhubungan seks, kamu sudah bisa hamil, kamu sudah siap belum punya anak, seperti itu ya. Jadi perencanaan ya, generasi berencana itu yang perlu ditanamkan kepada remaja. Seumpamanya toh kebetulan kita punya paman, tante, orang tua yang kurang terbuka, silahkan ke konsultasi ke kantor kami di Perlindungan Perempuan Anak. Di sini juga ada ketahanan keluarga juga ada, mungkin ke puskesmas yang ke Bu Bidan, ke dokter ya, di sana ada program kesehatan reproduksi, silahkan. Kalau enggak, cari browsing tentang kesehatan reproduksi yang benar di internet juga banyak begitu. Jadi jangan melihat dari konten pornonya seperti itu. Nah, kadang-kadang remaja yang dicari itu seperti itu, sementara dia belum tahu risiko dari akibat perbuatan. Berarti saya juga misal dari keponakan saya itu, saya bisa mengedukasi tanpa harus persetujuan orang tua mereka atau bagaimana, Bu? Oh malah bagus ya. Jadi diperbolehkan. Banget ya. Jadi ada istilahnya lor teman sebaya ya, dari kalian ini remaja-remaja yang sudah paham gitu ya. Nah itu tugas kalian. Jadi kadang-kadang mereka akan lebih percaya terhadap teman sebaya yang bertanggung jawab dan berkualitas memberikan pendidikan. Oh iya, gitu. Seperti itu. Oke, untuk teman-teman nanti misal ada yang mau tanya, boleh ya lewat komentar dari live streaming kita juga boleh, lewat DM juga boleh. Dan jangan lupa nanti kalau di DM agak sopan dikit nanti ya, soalnya kemarin juga banyak kasus yang agak vulgar pertanyaannya. Jika ada kasus atau apa, mohon inisialnya aja, jangan sampai namanya juga disebutkan. Oke, saya lanjut ya Bu pertanyaannya. Nah, ini bagaimana dengan orang tua? Berarti kita sebagai orang tua itu boleh nggak sih atau mengizinkan anak kita pacaran itu sebenarnya baik atau tidak gitu? Jadi kalau anak
remaja tuh masa puber tuh nek dikon mah kaya dileke, nek dileke kaya dikon Iya, ya. Namanya makanya. fase negatif, nggih. Jadi istilahnya bukan melarang, bukan ini ya, tapi menjadi tadi tempat curhat yang baik gitu ya. Dari menjadi teman curhat yang baik di situ akan kita memasukkan nilai-nilai yang baik sehingga anak-anak nanti akan membuat keputusan dengan baik. Ya, akhirnya anak-anak akan memutuskan, oh, aku pacaran yang sehat itu menurut agama yang baik seperti ini dari curhatan yang baik dengan orang tua seperti itu ya. Tapi kalau dilarang itu malah anak-anak ini malah backstreet banyak tuh ya. Nah seperti itu. Nah itu kan kita yang nggak boleh ya. Makanya pendampingan itu penting ya. Kalaupun toh kebetulan tidak punya orang tua yang kurang perhatian seperti itu, carilah lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, yang positif ya, sehingga energi dorongan seks kita, rasa ketertarikan kita terhadap lawan jenis itu akan terfasilitasi dengan lingkungan yang baik. Berarti kita sebagai orang tua itu ketika anak Bu, Pak, Mah, Pak, saya punya pacar, itu lebih baik diizinkan saja. Iya, jadi kalau ada anak yang begitu, udah punya pacar ya, gitu. Jadi jangan, oh kamu saya izinkan, nggak begitu. Siapa pacarmu? Kan gitu. Jadi ngobrol kayak temen gitu. Iya. Nah namanya siapa? Sekolahnya di mana? Ya, Ibu boleh dong kenal gitu ya. Terus sholatnya gimana? Sekolahnya berprestasi enggak? Temennya siapa? Kan begitu. Ya. Lalu misal ini dari ibu sendiri itu nggak suka nih sama pacarnya, nah itu gimana cara ngomongnya? Atau mungkin dari latar belakangnya pacar tersebut itu kurang baik, faktor lingkungannya juga kurang baik. Nah itu kita gimana cara mengatakannya kepada anak supaya dia paham? Karena kan tadi Ibu bilang remaja itu kalau kita nasihatin rasanya kayak diperintah gitu ya. Nah itu rasanya itu cara kita ngomong sama anak itu gimana gitu Bu? Biar nggak ngerasa dinasehatin, karena adik saya kan kebetulan SMA. Ya. Dia itu kalau saya nasehatin itu kayak rasanya itu Mbak ini ngapain gitu, kayak Iya. lebih tahu dia daripada saya gitu. Iya. Ya karena anak-anak tuh butuh kebebasan, tapi kadang-kadang belum bisa bertanggung jawab, belum bisa berpikir jauh. Nah tugas kita untuk memberikan itu ya Mbak ya. Ya misalnya, nak itu temanmu ya, pacarmu ya. Terus misalnya lingkungannya kurang baiknya misalnya gimana? Mungkin ada faktor mungkin dari keluarganya yang hamil duluan atau ya kurang baik, ada kasus dari keluarga broken home kayak gitu. Oh ya, nggih. Ya sampaikan aja. Jadi sana orang tuanya broken ya, iya. Terus kamu gimana mensikapinya? Gitu. Jadi setiap masalah itu diutarakan, didiskusikan bareng-bareng. Gitu, nggih. Jadi dengan dia setelah tahu keluarga sana seperti itu, kita pancing adik kita atau teman kita untuk mensikapinya secara positif. Gitu ya kan, tidak semua keluarga broken itu nanti akan membuat dampak yang negatif kan. Jadi keluarga yang broken mereka bagaimana mensikapinya secara positif ya, mempunyai kekuatan mental yang positif untuk tetap baik. Gitu. Ini ada pertanyaan Bu dari Wahyu_Agustina. Sebagian anak kalau pacaran tidak berani bilang orang tua, itu gimana Bu? Apakah saya salah? Nah, menurut Ibu gimana? Salah nggak sih Bu kalau kita kan kadang takut dimarahin padahal belum bercerita gitu? Iya, ya kalau misalnya kalau orang tua itu pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Ya toh Mbak, teman kadang-kadang orang tua itu cara menyampaikannya ya yang kadang membuat anak justru seperti dimarahin, dinasihat kalau malah seperti musuh gitu ya. Jadi sebaiknya kalau jadi anak remaja jadikanlah teman curhat yang pertama itu orang tua. Ciptakan situasi komunikasi yang baik gitu ya. Jadi Bu, misalnya aku senang sama dia bagaimana? Begitu. Ya, jadi salah satu restu orang tua itu ya kunci kebahagiaan ya, dan orang tua itu sudah mempunyai perspektif yang lebih luas memandang calon pasangannya. Berarti sebagai orang tua itu kalau bisa harus sering mengajak anaknya ngobrol, bercerita supaya saling terbuka seperti itu. Iya betul, harus
Karena kadang polisi saja, pacarmu siapa? Kamu tertarik sama siapa? Karena itu fasenya, gitu ya. Jangan sampai kalau kita nggak perhatian, tahu-tahu anak kita sudah jatuh cinta, kita nggak tahu dia sudah berbuat yang lebih, kita sendiri yang rugi. Oh Gitu iya. ya. Ada pertanyaan kedua yaitu Tiur Maul 123. Bu mau tanya, kalau seumpama cinta dalam diam itu termasuk zina? Dalam diam. Apakah termasuk zina atau tidak? Ya, namanya cinta nggak berdosa loh, Mbak. Jadi cinta nggak berdosa ya, nggak Tiur berdosa. ya. Kalau nggak ada cinta malah gimana? Nggak Ya. normal ya. Ya. Nah, cinta dalam diam ya nggak berdosa, bukan zina. Bukan zina ya, itu Ya. sudah terjawab ya Tiur ya. Malah mungkin lebih bagus kali ya Bu, Nah, cinta cinta dalam yang diam. paling bagus diam dalam doa. Diam Iya, dalam ya doa. Allah, dekatkan dia padaku. Kalau dia jodohku, baikkan dia, baikkan aku, ketemukan aku pada saat yang baik. Iya. Tuh dengerin teman-teman di rumah. Iya. Cinta dalam doa itu jauh lebih baik ya Iya, dibanding kita betul. harus pacaran, harus Iya. saling saling Karena- suka dengan itu. Betul, karena pacaran belum tentu jodoh loh, Mbak. Iya tuh Nah, dengerin tuh, pacaran tapi- belum tentu iya, jodoh. hanya mengukir dosa. Kalau jodoh tentu pacar ya Bu. Iya kan, kita berjodoh, suami kita tidak harus melalui pacaran kok. Iya. Ya, lewat doa, dengan doa, ukiran doa setiap saat, tahu-tahu dia datang melamar kita. Aduh, Iya. bagus. Aduh itu saya agak baper ini Bu jadinya ya Bu. Gitu, iya. Ada pertanyaan selanjutnya, itu dari Juna 29. Bu, bagaimana sih cara paling tepat untuk mengontrol diri supaya kita tidak tergoda terhadap pacaran? Hal-hal yang negatif gitu loh Bu. Iya. Ya, namanya remaja, ya. Ya. Sudah tertarik lawan jenis, pasti kalau melihat lawan jenis yang menarik, kita pasti jatuh hati. Itu pasti. Ya toh? Dorongan seks kita sudah muncul. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang kita cintai, pasti dorongan seks itu akan muncul. Iya. Ya toh? Kita nggak bisa menghindari. Nah, caranya gimana? Lakukan hal-hal yang positif ya. Remaja itu harus aktif melakukan hal yang positif ya. Jadi kalau zaman ibu remaja dulu banyak sekali kegiatan di sekolah tuh ekstra pramuka. Iya. Kemudian patroli kesehatan, keamanan sekolah. Kemudian palang merah remaja. Jadi aktifkan, sibukkan ke hal-hal yang positif ya. Memperkaya diri, wawasan pikiran semuanya ya, supaya nanti pada saat yang tepat kita akan menemukan yang tepat. Iya. Gitu ya, kita harus menjaga diri menjadi remaja yang baik, insya Allah nanti akan menemukan pasangan hidup yang baik pada saatnya yang Iya. pas nanti. Jadi Juna dan teman-teman kita itu harus cari hal positif, jangan semaunya sendiri. Kita kan udah remaja, kita pasti juga udah tahu mana yang baik untuk diri kita, mana yang buruk untuk diri kita. Jadi lakukan hal-hal positif, mungkin tadi seperti Ibu sarannya yang tentang ikut ekstrakurikuler. Mungkin kita juga bisa cari skill, mungkin kita bisa ngedit-ngedit video atau ngedit-ngedit foto supaya lebih Iya. bernilai positif gitu. Ya, cari teman-teman yang positif, Oh, iya. lingkungan yang positif. Karena lingkungan yang positif akan menggerakkan kita ke hal-hal yang positif, ya. Tapi kalau kita berteman dengan hal yang negatif, ya akan menggerakkan kita kepada hal-hal yang negatif, Ya. gitu ya. Ini Bu, tentang lingkungan positif. Ini saya pernah baca artikel mungkin atau juga cerita-cerita gitu. Kita itu sebenarnya udah baik dari lingkungan keluarga itu udah positif. Nah, di sekolah kebetulan kan nggak semua sekolah juga baik. Ya dilalah kalau kita masuknya di SMA yang lingkungannya mungkin maaf kurang baik. Nah, itu kita harus seperti apa? Iya. Nah, nek isoh ki awake dhewe menyinari yang baik, ojo tersinari. Ngono ya, Mbak ya. Gitu dimanapun kita harus membawa energi positif kepada yang lain. Gitu. Koyo ikan ya lo. Ikan itu kan dia di tempat yang asin, di laut dia nggak ikut asin karena dia bergerak. Ya. Nah, dia akan menjadi asin kalau sudah mati ya, baru bisa asin. Nah, itu juga begitu. Sudah mendapatkan nilai-nilai yang bagus, ya di dalam keluarga, kalau di luar dapat lingkungan yang nggak bagus, padahal remaja itu nilai kelompok itu luar biasa
Nah, ya kalau sudah melihat lingkungan yang kurang negatif, kita ayo sinari mereka dengan hal-hal yang positif. Ya, tapi kalau nggak bisa, hindari dulu. Jangan sampai kita nanti ikut arus. Lalu bagaimana kalau kita malah dikucilkan gitu, Bu? Jadi dikucilkan, misal nih kita sebenarnya baik niatnya sama teman-teman, ya mau ngerubah dikit-dikit, nggak harus signifikan juga enggak, tapi malah kita yang jadi dikucilkan. Nah itu bagaimana? Iya, kadang dibully. Iya, dibully. Soalim apa? Iya, betul. Gitu. Tantangan remaja ya Mbak ya. Tantangan remaja itu akhirnya daripada aku dibully, aku ikut aja deh gitu ya. Makanya nilai-nilai baik kita jadi luntur, ya. Jadi kalau kita sudah seperti itu ya kayak Nabi Rasulullah aja dulu menyedidik Gua Hiro kan, ya. Jadi lebih baik kita dibully, ya dibully, dijauhin temen nggak apa-apa, yang penting aku selamat. Ya, kita doakan ya Allah semoga teman-temanku nanti akan berubah menjadi arah baikan. Kalau remaja itu kan tahu ya bagaimana mendekati mereka secara positif dengan cara-cara yang cara remajanya itu. Gitu. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang dibully, ya sebaiknya menghindar dulu, abaikan semuanya, kita fokus ke hal yang baik, doakan dia yang baik, tetap berbuat kebaikan dengan mereka yang membuli. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Rima.Cantika. Apakah jadi kesimpulannya pacaran itu dosa, Bu? Karena agama tidak mengenal. Tidakkah bedanya mengenal dalam Islam seperti ta'aruf gitu. Jadi diterjemahkannya berbeda juga saat ini. Nah itu saya agak mau tanya juga nih sama Rima, diterjemahkan berbeda itu seperti apa ya? Saya kurang paham ini. Iya. Iya betul. Oh gitu ya. Jadi jatuh cinta itu tidak dilarang, ya toh? Mencinta itu tidak dilarang karena itu fitrah, ya Mbak ya. Punya pacar itu juga boleh, tapi yang tidak boleh itu berpacaran berdua-duaan, ya. Jadi pacaran itu ada etikanya. Ada etika. Ya kalau kita misalnya kita komit pacaran, ya besok kamu jadi istriku, yuk kita sekarang sibuk dengan kegiatan kita masing-masing yang baik, ya saling komunikasi, kan boleh Mbak. Yang penting, ayo dong nanti saya jemput ya, kita hunting kemana berdua. Nah itu. Hidayat itu kan berkomitmen sama pacarnya, aku pacarmu, dia kuliah sampai 7 tahun baru ketemu. Oh iya. Begitu loh ya. Jadi pacaran itu kan nggak harus berdua-duaan. Remaja nek berdua-duaan pasti akan mendekati zina. Ya. Gitu. Jadi gitu ya Rima. Cinta itu tidak dilarang, suka itu juga tidak dilarang. Yang dilarang itu mungkin pacaran yang berlebihan, berdua-duaan gitu. Karena kan kita juga punya nafsu masing-masing ya, jadi kita lebih baik menghindari nafsu tersebut. Nah, saya juga mau tanya nih Bu, bagaimana dengan orang tua yang malah mungkin saking tabu atau ingin menghindari pacaran itu malah memaksakan untuk menjodohkan anaknya. Nah, itu seperti apa menurut Ibu? Apakah dipaksakan itu juga boleh atau baik-baik saja apa gimana? Ya, jadi kalau menikah tuh syarat utamanya harus saling suka, ya Mbak ya. Orang tua juga harus demokratis, nggak boleh memaksakan pada anaknya dijodohin. Ya sebelum dijodohin ya harus dita'arufin dulu, ya ada nggak kecocokannya seperti itu, ya karena kecocokan ini penting banget. Dan ta'aruf itu kan tidak harus berdua-duaan, ya. Misalnya diajak makan bersama dengan keluarga, diajak keluar bersama dengan keluarga, kegiatan-kegiatan yang bersama agar mereka saling mengenal, berta'aruf seperti itu. Kalau anak-anak suka, ya monggo, alhamdulillah ya. Kalau tidak sebaiknya ya jangan dipaksakan karena modal menikah itu harus mencintai. Ya. Jadi kurang baik ya Bu untuk menjodohkan seperti itu. Ya. Kalau dipaksakan itu jatuhnya kurang baik. Jodohkan boleh, tetapi diberi kesempatan untuk berta'aruf, ta'aruf yang baik tadi kan tidak harus berdua. Udah kamu tak kenalin tuh, ayo sana silahkan makan berdua keluar. Nah itu yang nggak boleh ya. Boleh makan bareng-bareng dengan keluarga dan mereka diberi kesempatan untuk saling mengenal, boleh komunikasi lewat
chat WA yang positif seperti itu boleh Jadi Mbak. misal kalau nggak suka ya udah biarin itu keputusannya sendiri. Iya, orang tua juga jangan terlalu memaksakan, nggih. Karena zaman sekarang udah bukan zamannya Siti Nurbaya zaman dulu. Kalau dulu Iya. dijodohkan nggak suka masih bisa nerima Mbak. Iya. Kalau sekarang aduh nanti dampaknya luar biasa. Iya. Nggih. Jauh ke depannya sampai ke anak mungkin bisa ada Iya, kejadian. nek men ki ibu-ibu dulu nerimo, banyak nerimonya gitu ya. Dijodohin ya sudah manut. Ini nek zaman sekarang sebaiknya jangan. Kalau kita jodohin anak, selain kita memberikan kesempatan bertaaruf dengan cara yang islami, ya kita doakan ya Allah kalau jodohnya dekatkan, kalau tidak ya ini salah satu ikhtiar ya jauhkan dan dekatkan yang terbaik buat anakku gitu. Iya. Nah, ini kan untuk kasus pacaran ini sampai ke anak SD. Bahkan beberapa kasus anak SD itu sampai mengirimkan foto atau video yang tidak senonoh lah ke pacaran. Nah, menurut Ibu itu gimana? Itu kan miris banget ya, Bu. Anak SD yang belum tahu apa-apa tapi udah harus ngirim seperti itu. Iya Mbak, tidak ada beberapa kasus di Boyolali nih ya Mbak ya. Jadi anak-anak SD itu sudah banyak mempunyai video porno di HP-nya. Ya sudah simpan video porno. Ya itu dari satu dia mengakses di situs-situs porno di area free wifi di Kabupaten Boyolali. Ya, nah itu juga dia mendapatkan info itu juga dari teman-teman gedenya gitu ya. Jadi kakak-kakak yang SMP, SMA, nah itu yang mengajari anak-anak untuk mengakses hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada beberapa kasus yang anak-anak SD ini dikasih lihat ya video-video porno itu, ayo sini dek nonton dek sini. Nah akhirnya anak ini pada fase SD usia valid ya, usia 0-2 tahun tuh oral 2 sampai kemudian fase valid ya. Miris ya Bu sebenarnya ya Bu kalau dengerin cerita anak yang masih di bawah umur tapi udah melakukan hal seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Yang Maha Asa. Ada nggak sih Bu hukum untuk melarang? Emang ada Bu hukumnya yang melarang orang pacaran? Bukannya hak berdua-duaan itu hak orang masing-masing selama enggak mengganggu orang lain. Itu nggak bisa dianggap kejahatan gitu. Menurut Ibu gimana nih? Ada pertanyaan seperti itu? Iya. Kalau sekarang physical distancing sekarang dilarang. Iya, untuk sekarang agak dilarang ya, Sekarang dilarang nih karena corona nih ya. Iya. Yes, kalau yang melarang itu agama, Mbak. Ya, jadi hukumnya itu udah agama ya, Bu, iya, bukan hukum negara. Iya, jangan kau dekati zina, ya karena zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, gitu, ya. Terus Rasulullah juga jangan berdua-duaan. Kalau berduaan di tempat yang sepi, ya itu yang ketiga adalah setan, dan setan itu pasti akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif, ya. Jadi kalau jenengan berdua-duaan di tempat keramaian, ya yang menghindari hal-hal untuk hal-hal yang negatif, ya monggo, nggak ada larangan, ya seperti itu Mbak. Maaf nih Bu, mungkin agak melenceng dikit. Ini kan kita orang Islam ya, orang Kristen kan saya nggak tahu itu dilarang atau enggak. Nah menurut Ibu itu gimana kalau agama lain itu tidak melarang sedangkan Islam sendiri itu melarang gitu? Ya kalau dari perspektif agama manapun ya tetap ini ya Mbak ya. Sebenarnya zina itu juga nggak baik. Zina ya nggak boleh ya. Seperti itu. Kalau secara Islam sudah jelas ya bahwa kita tidak boleh mendekati saja tidak boleh. Dan adik-adik perlu tahu, remaja yang belum menikah ya, itu di dalam Quran surat An-Nur nanti bisa dibaca ya, melakukan hubungan seks itu hukumnya dicambuk 100 kali di muka umum ya. Kalau itu dilaksanakan insya Allah remaja kita nggak akan ada yang berani melakukan perzinahan ya. Tapi karena di negara kita dan banyak negara tidak dilakukan itu ya, sehingga ya karena agak bersenggolan dengan HAM ya kayaknya. Iya, tapi secara agama seperti itu. Nah dari nilai orang tua saya sendiri juga tanamkan pada anak-anak saya seperti itu. Kamu mulai tertarik lawan jenis kalau kamu
berzina secara agama hukumannya seperti ini. Kalau hukum ini tidak diterapkan, kamu akan berdosa sama Allah, tanggung jawabmu sama Allah, ya. Dan anak-anak yang lahir dari hasil perzinahan itu tidak bisa, orang tua tidak bisa menjadi wali kalau nikah nanti. Iya, yang cewek katanya. Walinya harus hakim, ya, dan tidak mempunyai hak waris. Iya. Ya, itu secara agama. Nah, itu ditanamkan pada anak-anak. Silakan kalau mau melakukan seperti itu, ya tanggung jawabnya terhadap diri dan sama yang Maha Kuasa, gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya dari agama apapun itu untuk zina itu sebenarnya nggak baik ya Bu ya. Kalau mungkin kalau pacaran yang sehat itu kayaknya nggak masalah ya Bu, yang ada etikanya yang tadi yang kita masih berdua-duaan dan sebagainya. Oh, masnya juga masih melanjutkan pertanyaannya Bu. Bawahin ya. Masnya tadi yang Maha Asa ya. Kan tidak semua orang beragama. Kalau nggak punya agama gimana? Kan sekarang banyak nih Bu yang namanya orang ya percaya lah kalau ada Tuhan, tapi kita nggak beragama dari salah satu agama di Indonesia. Nah, menurut Ibu itu seperti apa? Ya manusia ini kan diberi hidup itu kan diberi kebebasan untuk memilih, ya toh Mbak, mau memilih ke arah yang baik atau memilih ke... Sebenarnya itu pacaran di sini tuh nggak dilarang ya Bu ya, maksudnya kalau di ini di luar Islam ya Bu. Ya, itu tuh sebenarnya nggak dilarang, cuma lebih baik menghindari karena kan kita punya nafsu pribadi ya Bu, yang nafsu masing-masing gitu. Ya, yang jelas tuh kita tuh nek iso ki ojo berzina gitu loh ya. Jadi nek dalam Islam yang menikah dulu. Kalau kita pengen generasi yang soleh, yang baik, keluarga yang baik, bahagia, ya awali semuanya dengan kebaikan, ya. Seperti itu ta'arufnya yang baik, menikah dulu, ya. Setelah itu baru punya anak. Orang mau hubungan seks aja harus berdoa dulu, ya, supaya keturunan kita menjadi baik, soleh, solihah, begitu, ya. Ya kalau pengen punya anak, generasi ke depan yang baik, kita jadilah remaja yang baik, ya, gitu. Iya. Tanya lagi Bu. Kayaknya masih kepo ya Bu ya. Iya. Kayaknya juga